Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam program Titik Terang. Ini adalah program terbaru kita yang akan membahas, mengupas, serta menelaah salah satu karya monumental dari Khalifatul Masih Ar-Rabi, Hazrat Mirza Tahir Ahmad rahmatullah alaih. Karya tersebut adalah buku Christianity Journey from Facts to Fiction. Di dalam bukunya, Huzur rahmatullah alaih menilik doktrin ajaran Kristen yang telah melalui proses sejarah panjang selama 2000 tahun dari sudut pandang logika dan ilmiah. Saya Rakeman Ramjumaan, dan pada episode kali ini kita akan membahas tentang dilema yang dihadapi Yesus. Perlu kami sampaikan bahwa program ini tidak bermaksud untuk merendahkan orang-orang Kristen ataupun pribadi Yesus Kristus. Sebagai Muslim merupakan suatu unsur mendasar dalam keimanan kami untuk mengimani kebenaran Yesus Kristus, menerima beliau sebagai seorang Rasul Allah yang istimewa dan terhormat. Namun ketika kebenaran menuntut titik terang dalam menemukan kejujuran terhadap logika, pikiran sehat dan pemahaman manusia, maka kita tidak dapat mengelak untuk tidak meninjau kembali pandangannya terhadap ajaran Kristen. Program ini tidak bermaksud menimbulkan suatu jurang pemisah antara orang-orang Kristen dengan Kristus. Sebaliknya, program ini diharapkan menjadi titik terang bagi semua orang untuk lebih dekat kepada kenyataan diri Yesus Kristus dan menjauh dari mitos atau dongeng hayalan yang telah diciptakan di seputar beliau. Dalam episode ini kita akan membahas dilema yang dihadapi oleh Yesus yang akan kita awali dengan kelanjutan dari episode sebelumnya, yaitu siapa yang telah dikorbankan. Nah, masalah lain yang harus kita catat adalah tokoh manusia yang ada dalam Yesus tidak dihukum, dan tidak pula dia harus dihukum berdasarkan logika apapun, sebab dia tidak pernah dihadapkan pada pilihan untuk memikul beban dosa umat manusia. Unsur baru ini yang masuk dalam perdebatan kita menggiring kita pada suatu situasi sangat janggal yang tidak kita sadari sebelumnya. Orang terpaksa merasa heran mengenai hubungan tokoh manusia dalam Yesus dengan warisan kecenderungan melakukan dosa yang berlaku umum bagi seluruh anak keturunan Adam dan Hawa. Paling tidak, seseorang dapat mempercayai bahwa dalam dualisme Tuhan Anak dan tokoh manusia yang menduduki satu tubuh yang sama, hanya Tuhan Anaklah yang suci dari dosa. Namun, bagaimana pula tokoh manusia sekandungan yang hidup dengannya? Apakah dia juga dilahirkan dengan gen dan sifat yang disediakan oleh Tuhan? Jika ya, maka dia harus bersikap seperti tokoh Tuhan dalam Yesus. Dan jika tidak ada alasan yang dapat diterima, jika dia lalai dalam berbagai hal dengan dalih bahwa dia melakukan hal itu sebab dia seorang manusia. Jika tidak ada unsur Tuhan dalam dirinya, yakni dalam tokoh manusia pada Yesus, maka kita harus mengakui bahwa dia hanyalah seorang manusia biasa, bahkan mungkin separuh manusia. Selain itu, tokoh manusia tersebut yang telah menyatu dalam Yesus harus tampil sebagai manusia yang mewarisi kecenderungan terhadap dosa. Jika tidak, apa sebabnya? Nah, jelaslah tidak ada untungnya mengatakan bahwa sebagai manusia yang secara nyata terpisah dari pasangan Tuhannya, dia tentu telah melakukan dosa secara terpisah dengan seluruh tanggung jawab akan dosa di atas pundaknya sebagai manusia. Skenario ini tidak akan sempurna tanpa memaparkan Yesus Tuhan Anak mengalami kematian. Cukup mementingkan diri sendiri tampaknya demi umat manusia, tetapi yang menjadi pertimbangan utamanya mungkin demi saudaranya yang separuh itu, yakni tokoh manusia yang ada dalam dirinya. Nah, dari apa yang telah diterangkan ini menjadikan banyak hal yang
terlalu sulit untuk dipahami dari segi logika, kecuali kalau kita menempatkan hal-hal tersebut sesuai dengan logika kita sebagai manusia. Nah, semua ini memang sangat sulit, kalau bukan tidak mungkin untuk mencernanya secara intelek. Namun sudut pandang kami tidak menampilkan masalah-masalah seperti itu. Adalah Yesus, tokoh manusia yang tidak berdosa di situ, tanpa dualisme dalam dirinya, yang telah melontarkan rintihan keheranan dan penderitaan tersebut. Jadi inilah apa yang diambil kesimpulan atau telah menjadi kesimpulan dari penulis buku ini, yaitu Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaih, Hadrat Mirza Masrur Ahmad, yang dengan tegas menyatakan bahwa menurut sudut pandang beliau, Yesus adalah tokoh manusia yang tidak berdosa, tanpa dualisme dalam dirinya, dan yang telah melontarkan rintihan keheranan dan penderitaan tersebut. Jadi ketika mengalami penyaliban, sosok manusia itu adalah sosok Yesus dan tidak ada unsur ketuhanan. Nah, kemudian kita juga akan melihat bagaimana Yesus mengalami dilema atau dilema-dilema lain yang dihadapi oleh Yesus terkait dengan hal ini. Dan di sini penulis buku ini yaitu Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaih menekankan bahwa sekali lagi saya perjelas bahwa bukannya saya tidak percaya kepada Yesus, justru saya memiliki rasa hormat yang mendalam terhadapnya sebagai seorang utusan Tuhan dengan pengorbanan-pengorbanan yang luar biasa. Saya memahami Yesus sebagai orang suci yang menjalani suatu masa cobaan berat, namun beriringan dengan mulai terbukanya pengisahan peristiwa penyaliban dan semakin mendekati saat akhirnya, kita tidak memiliki pilihan lain kecuali mempercayai bahwa Yesus tidak mempersembahkan dirinya dengan sukarela untuk menghadapi kematian di tiang salib. Pada malam sebelum musuh-musuhnya bermaksud membunuh beliau melalui penyaliban, kita mendengar bahwa beliau berdoa sepanjang malam, didampingi seluruh muridnya, sebab kebenaran pendakwaan beliau sedang dipertaruhkan. Telah dikatakan dalam Perjanjian Lama bahwa seorang pendusta yang mengaitkan hal-hal tertentu terhadap Tuhan yang dia sendiri tidak pernah mengatakannya akan digantung di sebuah tiang dan dengan itu menjalani kematian yang terkutuk. Sebagaimana bisa kita lihat dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 20 yang dinyatakan bahwa namun seorang nabi yang menganggap dirinya mengucapkan atas namaku sesuatu yang tidak pernah aku perintahkan kepadanya untuk diucapkan, atau seorang nabi yang berbicara atas nama Tuhan-Tuhan lain harus dihukum mati. Berikutnya kita lihat juga dalam Ulangan pasal 21, nats yang ke-22 dan 23. Di sana dinyatakan bahwa apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau mengubur dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Nah, di sini Yesus mengetahui bahwa sebagai seorang Yahudi, jika hal ini terjadi, orang-orang Yahudi akan merayakannya dengan gembira dan menyatakan dirinya seorang pendusta yang kepalsuannya telah terbukti secara jelas berdasarkan kitab-kitab samawi. Inilah sebabnya mengapa dia sangat gelisah untuk menyelamatkan diri dari cawan kematian yang pahit, bukan karena pengecut tetapi karena takut bahwa umatnya akan terkecoh dan gagal mengenali kebenarannya apabila dia mati di atas salib. Sepanjang malam dia berdoa dengan begitu memilukan dan begitu tidak berdayanya, sehingga dengan membaca tentang penderitaan dan kesengsaraannya itu, hati menjadi tersayat-sayat. Namun pada saat drama kehidupan nyata itu mendekati saat kehidupan terakhirnya, puncak ketegangan emosinya, kekecewaan dan ketidakberdayaannya secara penuh telah ditampilkan dalam rintihan yang terakhir dan sangat terkenal, Eli Eli lama sabachthani, yang artinya Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau telah meninggalkan aku? Ini kita dapat baca dalam Matius
pasal 27 nats yang ke-46. Hendaknya dicatat bahwa bukan penderitaan saja yang tergambar dalam rintihan itu, tetapi jelas di sana tercampur unsur keterkejutan mendekati kengerian setelah dia disadarkan kembali atas bantuan beberapa murid setianya yang membubuhkan suatu salep terhadap luka-lukanya, yaitu marhame Isa yang kita kenal kemudian istilah itu, yang telah mereka persiapkan sebelum penyaliban dan yang mengandung ramuan-ramuan yang diperlukan untuk mengurangi rasa sakit serta menyembuhkan luka-luka. Dengan sangat luar biasa serta gembira, dia kagum dan keimanannya terhadap Tuhan yang sangat dicintai menjadi bangkit serta hidup kembali dalam suatu corak yang jarang dialami manusia dalam hal kehebatan dan ketidakterbatasannya. Kenyataan bahwa salib itu telah dipersiapkan secepatnya menunjukkan suatu bukti kuat bahwa murid-murid Yesus memang memiliki harapan bahwa dia diturunkan dari tiang salib dalam keadaan hidup sehingga sangat membutuhkan pengobatan. Nah, kalau kita melihat terkait dengan penyiapan salib atau marham yang kita kenal sebagai marhame Isa di dalam kajian-kajian ketabiban, itu catatan mengenai marhame Isa hampir ada 1000 buku, dan itu dikenal bukan hanya oleh kalangan Yahudi tetapi juga oleh tabib-tabib Romawi dan juga Yunani, bahkan kemudian tersebar dan dikenali oleh para tabib atau ahli medis dari benua India dan sekitarnya. Nah, marhame Isa menurut catatan itu disebut dengan berbagai nama dan istilah lain, misalkan di dalam bahasa Farsi atau bahasa Yunani itu juga dikenal. Dalam bahasa Farsi yang berasal dari bahasa Arab itu disebut sebagai baran. Baran itu artinya adalah hujan yang deras. Nah, ini karena khasiat dari marhame Isa atau salib Isa itu laksana air hujan deras yang itu akan cepat menyembuhkan luka-luka dan rasa sakit yang dialami oleh penderitanya. Dan di dalam bahasa Yunani itu disebut sebagai shailiha. Shailiha itu artinya juga sama, itu mengindikasikan jumlah 12. Sama seperti baran itu artinya adalah 12. Artinya secara filosofi salib atau marhame Isa ini juga terkait dengan 12 murid Yesus. Artinya yang mempersiapkan salib atau marham itu sebenarnya adalah ke-12 murid Yesus. Nah, oleh karena itu dari hal ini menjadi sangat jelas bahwa konsep-konsep dosa warisan dan penyaliban hanyalah berlandaskan pada dugaan dan khayalan para teolog Kristen pada masa belakangan. Sangat mungkin bahwa hal-hal itu muncul dari beberapa dongeng sebelum Kristen yang memiliki sifat sama, yang ketika diterapkan pada kondisi-kondisi Yesus Kristus menarik mereka untuk mendapatkan persamaan-persamaan yang dekat antara keduanya dan menciptakan sebuah dongeng yang serupa. Ringkasnya menurut penulis buku ini yaitu Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaih, apapun misteri yang belum terbuka dan paradoks yaitu yang berlawanan yang ada kita temukan seperti yang kita saksikan juga, sebegitu jauh tidak ada bukti bahwa falsafah Kristen tentang dosa dan penebusan dosa itu berlandaskan pada sesuatu yang telah dikatakan atau telah dilakukan atau telah difikirkan oleh Yesus. Jadi ini adalah titik poinnya bahwa menurut Hadrat Mirza Tahir Ahmad Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaih, apapun yang dinyatakan dalam konsep dosa dan penebusan dosa itu sama sekali tidak berlandaskan pada sesuatu yang telah dikatakan atau telah dilakukan atau telah difikirkan oleh Yesus sendiri. Dia tidak pernah mengajarkan hal yang sangat bertentangan dengan itu dan yang jelas-jelas melawan akal manusia. Nah, kalau kita memperhatikan sifat Tuhan Anak, kita juga tidak dapat mempercayai bahwa dia telah dicampakkan ke dalam api neraka. Sebab hal itu akan berarti suatu pertentangan dalam dirinya sendiri. Kembali pada konsep dasar kekristenan, kita melihat
bahwa telah dikatakan Tuhan dan Tuhan Anak merupakan dua tokoh tetapi memiliki sifat dan zat yang sama. Tidak mungkin satu tokoh mengalami suatu peristiwa sedangkan yang satu lagi tidak mengalaminya. Bagaimana kita dapat mempercayai bahwa satu segi dari Tuhan, yaitu Anak Tuhan atau Tuhan Anak, telah mengalami penyiksaan, sementara Tuhan Bapa tetap tidak cedera. Jika dia tidak mengalami penderitaan, hal itu sama dengan terbelahnya keesaan Tuhan atau tauhid. Konsep tiga dalam satu atau trinitas lebih tidak dapat dibayangkan lagi sebab pengalaman-pengalaman yang dilalui oleh masing-masing unsur dalam trinitas tersebut begitu berbeda dan jauh satu sama lain. Nah, kesimpulannya ini menyebabkan bahwa tidaklah mungkin bagi satu Tuhan untuk berada dalam api neraka yang menyala-nyala dan pada saat yang sama, sehingga tidaklah mungkin bagi satu Tuhan untuk berada dalam api neraka yang menyala-nyala dan pada saat yang sama Tuhan yang satu lagi benar-benar jauh dan tidak tersentuh oleh api tersebut. Tidak ada pilihan lain bagi umat Kristen zaman sekarang kecuali mengorbankan keesaan Tuhan dan mempercayai tiga Tuhan yang berbeda seperti para penyembah berhala sebelum zaman Kristen, misalnya orang-orang Romawi dan Yunani, atau tetap jujur terhadap diri mereka sendiri dan percaya bahwa Tuhan adalah satu dan dua segi yang dimiliki Tuhan tidak dapat mengalami kondisi-kondisi yang saling bertentangan. Apabila seorang anak mengalami penderitaan, tidak mungkin bagi ibu untuk tetap diam dan tenang. Dia pasti menderita juga, kadang-kadang lebih menderita dari si anak. Apa yang terjadi pada Tuhan Bapa ketika dia membuat anaknya mengalami penderitaan selama 3 hari di neraka? Apa yang telah terjadi pada Tuhan Anak? Apakah dia telah dipecah menjadi dua person dengan dua bentuk dan substansi yang berbeda? Satu person mengalami penderitaan di neraka, sedangkan yang satu lagi benar-benar berada di luar, sama sekali tidak mengalami penderitaan. Apabila Tuhan Bapa menderita, lalu apa perlunya menciptakan anak? Jadi ini adalah pertanyaan yang langsung. Mengapa tidak dia tanggung sendiri penderitaan itu? Mengapa dia harus membuat sebuah rencana sulit seperti itu untuk memecahkan masalah pengampunan? Jadi di sini penulis buku ini yaitu Hadrat Mirza Tahir Ahmad menekankan pada ilustrasi bagaimana kaitan antara seorang ibu dengan anaknya, yang di sini dikatakan bahwa anaknya itu mendapatkan penderitaan. Nah, makanya ibu tersebut pasti akan lebih menderita lagi. Tidak seperti yang dikatakan dalam proses penyaliban atau konsep dalam kekristenan mengenai penyaliban, ketika dualisme itu mengalami perbedaan peristiwa. Nah, di sini juga Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi' rahmatullah alaih menekankan kembali bahwa apabila kedua sosok tersebut yang dikatakan adalah dualisme atau memiliki persamaan, tetapi dalam peristiwa seperti ini kemudian salah satunya tidak mengalami hal yang dialami oleh sosok yang lainnya, maka tentu saja hal itu patut dipertanyakan. Apakah sosok yang satu benar-benar terlepas dari penderitaan itu, sedangkan sosok yang lain mengalami penderitaan yang hebat. Nah, ini juga menjadi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab karena logika manusia tidak mungkin dapat memahaminya atau tidak dapat mencernanya. Nah, kemudian di sini juga Huzur menyebutkan bahwa mengapa dia harus membuat sebuah rencana sulit seperti itu untuk memecahkan masalah pengampunan. Jadi kalau memang ada solusi yang lebih baik dari skenario semacam itu, tentu saja rencana yang lebih sederhana atau lebih mudah dipahami oleh akal manusia itu adalah sesuatu yang harus kita terima. Tetapi apabila akal kita sulit menerima hal-hal seperti yang dipaparkan tadi dalam konsep kekristenan,
tentu saja ada sesuatu yang salah dalam konsep tersebut. Nah, oleh karena itu Hadrat Mirza Tahir Ahmad juga kemudian menyebutkan kaitannya dengan hukuman atau azab neraka. Di sini beliau menyatakan bahwa persoalan neraka yang menurut doktrin Kristen Yesus telah ditahan di dalamnya harus diteliti lebih cermat. Neraka jenis apa? Apakah sama dengan neraka yang kita baca di dalam Perjanjian Baru yang mengatakan anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya untuk mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan di kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan ada ratapan dan hentakan gigi. Ini bisa kita lihat dalam Matius pasal 13, nats yang ke-41 dan 42. Nah, ini harus dipahami dengan jelas apa yang dimaksud oleh Perjanjian Baru dengan azab api atau azab neraka. Apakah itu api yang membakar ruh ataukah api lahiriah yang membakar tubuh sehingga dengan demikian api itu menyiksa ruh? Apakah orang-orang Kristen percaya bahwa sesudah mati kita akan kembali ke tubuh semula yang telah ditinggalkan ruh untuk hancur menjadi tanah dan debu? Atau akankah diciptakan suatu tubuh baru untuk masing-masing ruh? Dan apakah orang yang dibangkitkan kembali itu akan mengalami semacam reinkarnasi? Nah, jika itu merupakan api lahiriah dan suatu azab badaniah, maka orang terpaksa menarik imajinasinya sampai ke batas akhir untuk membayangkan apa yang mungkin telah terjadi dalam kasus Yesus Kristus. Sebelum Yesus dijerumuskan ke dalam api, apakah ruhnya telah dimasukkan kembali ke dalam tubuh manusia yang telah Yesus tumpangi sepanjang hidupnya di bumi? Atau apakah Yesus dengan cara tertentu telah dipindahkan ke dalam suatu tubuh samawi? Jika kasusnya adalah tubuh samawi, maka tubuh samawi tersebut tidak dapat disentuh oleh api lahiriah, neraka untuk dihukum, diazab ataupun dihancurkan. Sebaliknya, jika kita menerima skenario bahwa tubuh manusia yang Yesus diami itulah yang akan dibentuk kembali bagi Yesus untuk menjadi semacam medium atau sarana guna merasakan azab neraka, maka orang tidak dapat luput mencatat suatu serangan lain yang dilakukan terhadap asas keadilan ilahi. Sungguh malang si manusia itu. Pertama-tama dirinya telah dibajak sepanjang hidupnya oleh suatu ruh asing, tetapi kemudian sebagai imbalan dari sikapnya yang mau menampung ruh asing tersebut yang dipaksakan kepadanya, dia akan dibakar dalam neraka demi suatu kejahatan yang dia tidak lakukan. Pahala atas pengorbanannya itu telah dikuasai sepenuhnya oleh si penumpang asing yang bernaung dalam dirinya. Sekali lagi, bagaimana nasib ruh si manusia itu? Barangkali dia juga tidak punya suatu ruh miliknya sendiri. Jika dia tidak punya, maka manusia yang ada dalam Yesus dan Tuhan yang ada dalam Yesus seharusnya satu dan merupakan tokoh yang sama. Sedangkan dalil yang mengatakan bahwa Yesus kadang-kadang bersikap atas dorongan-dorongan nurani manusianya dan kadang-kadang atas kehendak ilahi telah gugur. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, Alhamdulillah demikianlah pembahasan kita pada episode kali ini terkait dilema yang dihadapi Yesus. Semoga bisa menjadi titik terang dan hazanah ilmu serta iman bagi kita semua. Amin. Insyaallah kita akan bertemu lagi di program Titik Terang episode berikutnya. Kami pun ingin mengajak Anda untuk senantiasa menyaksikan program-program menarik MTA lainnya, terutama khutbah Jumat Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullahu Ta'ala binasril aziz hanya di MTA Indonesia. Jazakumullah atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Rakeman Ramjumaan beserta segenap kru MTA yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.